Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah pasti kita memiliki sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Saudara dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat itu Tuhan kami datang kepadamu dan kami mohon kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami mohon hadirat Tuhan memenuhi ruang ini agar di dalamnya Tuhan kami menerima sentuhan jemahan daripada firman. Tolong Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi kami akan firman, apa yang disampaikan kepada kami, agar firman-Mu itu ya Tuhan akan mengambil tempat dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya Engkau ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membicarakan firman-Mu, tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, penuhi dengan firman Allah, agar kebenaran Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, termulia nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21, maka kita memberi satu tema khotbah, yaitu pengistiharan. Nah, saudara dan saudara sekalian, bahagian ini merupakan percakapan di antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu malam. Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus karena ingin tahu siapakah Tuhan Yesus sebenarnya. Nikodemus kagum mengenai pengajaran dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sungguh luar biasa dan ajaib. Bagi Nikodemus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa kalau Allah tidak menyertainya. Saudara dan saudara sekalian, pada zaman itu orang-orang Farisi membenci Tuhan Yesus. Mereka menganggap ajaran Tuhan Yesus bertentangan dengan ajaran yang mereka fahami dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat. Tetapi uniknya, Nikodemus tidak seperti kebanyakan orang-orang Farisi. Nikodemus berusaha mengenal lebih dalam siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Nikodemus berjumpa dengan Yesus. Tidak banyak informasi mengapa Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu malam. Ada yang mengatakan Nikodemus mengelak dari dinampak oleh orang ramai. Banyak andaian mengenai perkara tersebut. Namun yang pasti, Nikodemus ingin mengenal siapakah Yesus dan pengajarannya. Saudara-saudara sekalian, ada dua perkara dapat kita pelajari melalui percakapan di antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yang pertama, hukuman. Yohanes pasal 3 ayat 14 mengatakan, sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan. Saudara dan saudari sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 14 ini merupakan analogi terhadap karya penyelamatannya. Yesus membawa Nikodemus mengingati peristiwa yang menimpa
kepada orang-orang Israel di padang gurun. Ketika itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan ular tedung, ular berbisa itu. Alkitab menceritakan ramai di antara mereka mati. Apakah sebab Tuhan menghukum orang Israel dengan ular tedung? Lalu bersungut-sungut terhadap Allah dan Musa. Mereka berkata, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada makanan ataupun air. Kami muak dengan makanan yang tawar ini." Bilangan 21 ayat 5 itu mengatakan, saudara-saudara sekalian, Ibrani pasal 3 ayat 17 hingga 19. Terhadap siapakah Allah murka selama 40 tahun? Terhadap mereka yang berdosa, yang jatuh mati di padang gurun. Ketika Allah bersumpah, mereka tidak akan masuk ke negeri itu untuk mendapatkan rehat bersama-sama aku. Siapakah yang dimaksudkan olehnya? Mereka yang memberontak terhadap Allah. Sekarang kita faham bahwa mereka tidak dapat masuk ke negeri itu karena mereka tidak mau percaya kepada Allah. Saudara, waktu itu orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Allah dan Musa. Bersungut-sungut dan memberontak adalah jahat dan penuh dosa. Bersungut-sungut dan memberontak datang dari hati yang jahat dan tidak percaya. Memberontak kepada Allah bermaksud tidak menghormati dan tidak percaya kepada Allah. Sikap bersungut-sungut dan memberontak sama dengan menolak Tuhan, sama dengan menolak Musa, sama dengan menolak pemimpin mereka. Allah murka dan mengisytiharkan hukuman. Allah menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan ular tedung supaya mematuk orang-orang Israel, orang-orang yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Akibatnya, patukan gigitan ular tedung itu, mereka mati. Sebab apa? Sebab racun atau bisa ular tedung itu masuk ke tubuh mereka. Saudara-saudara sekalian, bersungut-sungut, memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan adalah racun dosa yang membawa kematian. Banyak racun dosa meracuni diri kita, meracuni hidup kita. Racun ini harus dikeluarkan dari hidup kita, dikeluarkan dari hidup ini dengan cara ditebus. Racun dosa ini harus dikeluarkan sebab ada racun ular Taman Eden di dalam diri saudara dan dalam diri saya. Racun ini sudah masuk sejak di Taman Eden melalui Adam dan Hawa. Racun itu menjelma menjadi ular. Sewaktu Adam dan Hawa makan buah itu, racun bisa ular itu memasuki dirinya, memasuki hidup mereka, memasuki hidup Adam dan Hawa. Racun itu turun kepada kita sampai hari ini. Saudara dan saudara sekalian, bagaimana cara membuang atau mengeluarkan racun tersebut? Tuhan berkata, "Aku telah menjadi kutuk bagi kamu, dan aku mau mengambil alih racun dosamu itu ke dalam diriku." Dosa adalah racun ular yang dialirkan dari Taman Eden.
Tuhan Yesus menyatakan perkara ini kepada Nikodemus, bahwa Yesus menjadi manusia serupa dengan manusia yang dikuasai oleh dosa. Tetapi Yesus boleh menguasai dosa. Yesus boleh mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, Yesus layak dipakukan di kayu salib sebagai ular tembaga, ular angsa yang ditinggikan di padang gurun. Saudara dan saudari sekalian, orang Israel berjalan di padang gurun, digigit ular dan mati. Tetapi sesiapa yang memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu, dia sembuh dan tidak mati, melainkan hidup. Ketika saudara melihat ular tembaga yang ditinggikan, maka racun yang ada di dalam diri saudara akan diserap ke sana, diserap ke ular tembaga itu. Ular tembaga yang ditinggikan bermaksud salib Kristus. Kalau kita memandang ke salib Kristus, maka sifat ular yang ada dalam diri kita, racun ular tedung ada dalam diri kita, akan diserapkan ke salib Kristus, akan dipakukan di salib Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita Allah meletakkan dosa kita kepada Dia. Dengan demikian kita berbaik semula dengan Allah apabila kita bersatu dengan Kristus. Saudara dan saudara sekalian, tanpa salib, upah dosa adalah maut, kematian. Alkitab mengatakan, semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Saudara, Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Oleh itu saudara dan saudara sekalian, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kebaikan tidak membuat orang diselamatkan. Hanya Kristus yang membuat saudara diselamatkan. Nikodemus merasa dirinya baik, tetapi Tuhan memberi isyarat bahwa sebaik apapun orang itu, pasti ada racun dosa di dalam dirinya, sebab mereka keturunan orang-orang berdosa. Saudara dan saya bukan hanya memerlukan anak domba yang disembelihkan untuk menghapus dosa kita, tetapi saudara dan saya memerlukan salib, ular tembaga untuk menyerap racun dosa itu dari dalam diri kita ke salib itu. Di saat saudara memandang Yesus yang disalib, ular tembaga itu, maka semua dosa dan sifat saudara yang jahat daripada iblis diserap keluar, sehingga yang tinggal adalah sifat-sifat Allah yang ada di dalam kita. Sifat-sifat Yesus ada dalam diri kita. Kebaikan Tuhan ada dalam diri kita. Oleh itu saudara sekalian, pada hari ini siapkan, relakan dirimu supaya setiap kehidupan dosa kita, kejahatan yang dalam diri kita, mohon Tuhan menserapkan semua itu dan dipakukan di atas kayu salib. Amin saudara dan saudara sekalian.
Poin yang kedua ialah keselamatan. Umat Israel datang kepada Musa dan berkata, kami berdosa ketika kami bersungut-sungut terhadap Tuhan dan terhadap kamu. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan daripada kami. Maka Musa berdoa kepada Tuhan untuk umat itu. Setelah itu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular daripada logam atau gangsa dan memasangnya pada sebatang tiang, supaya sesiapa yang dipatuk ular boleh memandang ular daripada logam itu lalu sembuh. Kemudian Musa membuat seekor ular daripada gangsa lalu memasangnya pada sebatang tiang. Setiap orang yang dipatuk ular akan sembuh jika memandang ular daripada gangsa itu. Bilangan 21 ayat 7 hingga 11 mengatakan, saudara dan saudara sekalian, Allah menyediakan jalan keluar supaya semua orang diselamatkan. Kemudian Musa membuat seekor ular daripada gangsa lalu memasangnya pada sebatang tiang. Setiap orang yang dipatuk ular akan sembuh jika memandang ular daripada gangsa itu. Bilangan 21 ayat 9 mengatakan, saudara dan saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada Nikodemus mengenai kisah Musa dan ular tembaga itu. Sebagai seorang sarjana Alkitab, Nikodemus tahu kisah yang dicatatkan dalam Bilangan 21 ini dengan sangat baik. Yesus berkata kepadanya, sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada Anak Manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 15 mengatakan, saudara dan saudara sekalian, selamat dari hukuman hanya memandang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Meninggikan salib itu seperti ular tembaga yang ditinggikan. Bila orang Israel melihat, mereka disembuh dan diselamatkan daripada gigitan ular itu. Yesus berkata, kamu menyelidiki Alkitab karena menyangka bahwa dengan cara itu kamu akan beroleh hidup sejati dan kekal. Sebenarnya Alkitab memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku supaya beroleh hidup sejati dan kekal, kata Yesus. Saudara dan saudara sekalian, Alkitab berkata, Yesus tidak akan membuang kita kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Yesus. Namun kalau hanya percaya pada ayat Alkitab, itu tidak menjamin kita diselamatkan. Hanya percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepadanya. Kita harus memandang kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Bukan dengan memandang kepada ayat Alkitab, bukan dengan perbuatan yang baik, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Kita harus berpaling dari diri kita sendiri, berpaling dari pikiran dan perasaan serta keraguan diri sendiri. Mari kita berpaling kepada Tuhan.
maka Anda diselamatkan. Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 45 ayat 22, berpalinglah kepadaku sekarang hai bangsa-bangsa di seluruh dunia, supaya kamu diselamatkan. Akulah satu-satunya Allah, selain aku tiada yang lain. Saudara dan saudara sekalian, oleh itu hentikanlah pemberontakan, hentikanlah ketidakpercayaan Anda, dan mari pandanglah kepada Yesus yang disalibkan di atas kayu salib itu. Dia mati mengganti kita. Dia membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Pandanglah Dia di sorga, di sebelah kanan Allah, yang sedang bersyafaat untuk saudara dan saya. Berpalinglah kepada Yesus dan percayalah kepada Dia. Sama seperti bangsa Israel memandang ular tembaga itu dan mereka diselamatkan. Demikian juga saya meminta kepada Anda supaya memandang kepada Yesus dan Anda akan diselamatkan. Orang baik memerlukan Tuhan, sebab setiap orang, bagaimanapun baiknya dia, tidak dapat menyelamatkan diri dengan perbuatan baiknya. Dia tetap perlu Tuhan Yesus. Kata Yesus, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, Anak Manusia juga akan ditinggikan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Saudara dan saudara sekalian, bukan karena kerja amal atau perkhidmatan atau jasa, bukan karena pengorbanan dalam agama yang membuat Anda diselamatkan, melainkan karena anugerah Tuhan yang mengirim Yesus Kristus mengganti kita mati di atas kayu salib. Itulah satu-satunya jalan keluar. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, Yesus mengambil alih tempat hukuman, supaya kita diselamatkan. Saudara, perhatikan, Yesus tidak samakan dirinya dengan ular tedung yang berbisa itu, tetapi Yesus samakan dirinya dengan ular tembaga yang tidak berbisa, yang tidak mengeluarkan racun. Ular tedung itu jahat, tetapi Yesus adalah kudus yang masuk ke dunia. Anak Allah yang menjadi anak manusia. Dia tidak berdosa, tetapi rela menanggung dosa kita di atas tubuhnya, dipaku di atas kayu salib. Dialah domba Allah yang membebaskan kita dari bisa ular tedung, membebaskan kita daripada racun dosa yang mematikan. Yesus menegaskan bahwa Taurat tidak dapat menyelamatkan. Kita hanya diselamatkan dengan memandang kepada Yesus Kristus, hanya dengan percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan dan penyelamat pribadi kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan
menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. Karena Dia adalah penyelamat. Karena Dia adalah juru selamat. Karena Dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Karena Dia sumber kehidupan. Hanya Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Dalam agama di dunia ini pun tidak ada keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, karena Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Yesus tidak melihat dosa kita, tapi Yesus dengan penuh belas kasihan, penuh anugerah, Dia mau kita selamat daripada racun dosa. Itu sebabnya Dia disalibkan supaya menyerap dosa kita kepada diri-Nya, supaya saudara tidak mati karena dosa, tidak mati karena racun yang berbisa itu, melainkan diselamatkan. Amin, saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 hingga 12 mengatakan, inilah kesaksian itu, Allah sudah memberi kita hidup sejati dan kekal. Dan hidup itu berasal daripada anak-Nya. Sesiapa yang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu. Dan sesiapa yang tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai hidup itu. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Kalau kita di luar Tuhan Yesus, maka kita tetap masih berdosa. Tapi saudara, pada hari ini firman Tuhan mengisytiharkan bahwa walaupun kita dihukum, tapi kita dikeluarkan oleh Tuhan dari hukuman, karena Yesus mengganti hukuman itu bagi kita, supaya saudara dan saudari diselamatkan. Dan keselamatan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh itu saudara, apabila kita menyatakan iman kita kepada Yesus, maka kita jangan goyang, jangan kita beralih dengan kepercayaan yang lain. Karena di tempat yang lain tidak ada keselamatan. Hanya keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Dan pengisytiharan ini, Yesus harus ditinggikan sebagai penyelamat. Yesus harus ditinggikan sebagai Tuhan. Yesus ditinggikan sebagai orang-orang yang dapat keselamatan di dalamnya. Karena Dia adalah penyelamat, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan. Dan hanya kehidupan itu ada pada Tuhan Yesus. Oleh itu saudara sekalian, pada hari ini, apakah engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi? Apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Engkau bersungut-sungut, engkau memerontak kepada Allah. Saudara ingat, bersungut-sungut, memerontak artinya menolak Tuhan. Artinya tidak percaya kepada Yesus. Saudara, bila kita tidak percaya, bila kita menolak Yesus, bila kita bersungut-sungut, maka hukuman menanti kita. Tapi kalau kita memandang salib itu, kalau kita memandang hanya kepada Yesus, maka keselamatan itu menjadi milik saudara, menjadi milik kita bersama, menjadi milik secara pribadi. Karena Yesus adalah sumber hidup dan kekal. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang hidup. Kiranya firman-Mu menguasai hati kami. Karena kami tahu firman-Mu berisi kebenaran. Berbicara tentang keselamatan yang bersumber daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan, teguhkan iman kami, agar kami terus mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Agar hidup kami memandang kepada Tuhan. Agar hidup kami hanya melihat kepada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan daripada berpaling daripada Engkau. Jauhkan kami ya Tuhan
kami melihat sekeliling kami ke kiri dan ke kanan, melainkan kami fokus kepada Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup ini ya Tuhan, mengikut sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu yang sederhana ini, dan biarlah Engkau ditinggikan, dan biarlah Engkau dimuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.